Ya rekam mulutnya. Baik. Selamat malam Antuha, Patuha, Nauda, abang, adik kakak, Pagi sama Dian, Ene, Adil Katalino, Baciramin Kasarga, Basengat Kejuata. Perkenalkan, namaku Febriana Kusuma atau biasa dipanggil Rian. Jadi seperti yang sudah ada di kartu. Aku maju ke Partai Nasdem, nomorku nomor 11 dari ke Dapil 2 Landak, mandor setengah 9 dan sebangki. Jadi seperti yang ibu udah ceritakan, aku sekolah ke Australia 3 tahun, lalu ke Raja 5 tahun. Setelah itu aku kembali ke Indonesia, ke Raja lagi, ke Raja Maan. Sama seperti bapak ibu, aku pun bekerja keras. Kami pun dari keluarga pekerja semua, bukan pengusaha. Jadi kami semua bekerja, dari pakku, kuekku, abangku, adikku, nah ada yang pengusaha. Kami semua bekerja. Kami bekerja keras semua. Jadi di tahun 2022 ibu menawarkanku ketika itu untuk berani gak kau pulang ke Landak untuk nyalek, untuk membangun Landak. Lalu tantangan itu pun kutangkap tanpa ragu. Karena bagaimanapun juga nih anak bisa dihapus. Walaupun setengah hidupku aku ke rantau orang, aku ngaguk ilmu ke luar negeri, tapi aku tetap berasa darahku tetap darah Dayak. Nek moyangku pun dari Pongo. Jadi aku masih ada keterikatan dan aku merasa aku adalah bagian dari Pongo. Itu. Lalu ibu selalu mengajarkan aku juga dari kecil untuk ingat ke akar, ingat ke jati diri. Jadi walaupun aku sampai ke Australia, aku membawa identitasku sebagai orang Dayak. Keturunan. Dan aku pun membuktikan bahwa orang Dayak pun mampu bersaing sampai ke luar negeri. Man bule-bule Australia, man bule-bule Eropa. Kami mampu bersaing man ya. Bule-bule. Jadi itu. Jadi aku pun membawa identitasku ketika aku ke Australia. Bule-bule bertanya dalam bahasa Inggris, "Where do you come from?" Dari mana asalmu? I'm from Indonesia. Aku dari Indonesia, tapi aku Dayak, sukuku Dayak. Dayak Ahe. Jadi aku menjelaskan lah adat istiadat kita, cara bermasyarakat kita, ciri khas kita. Jadi aku sudah mempromosikan nilai-nilai orang Dayak, yaitu tadi pekerja keras, bangga akan hasil keringatnya sendiri. Itu. Lalu aku izin depan bapak ibu, aku berdiri di sini maju nyalek, aku membawa warna baru. Jadi aku bisa bilang dari 135 caleg yang ada di kabupaten, mungkin hanya aku satu-satunya yang berani untuk pulang ke Landak, membawa ilmuku yang telah kungaluki ke luar negeri di kota-kota besar. Aku ingin bawa pulang ke Landak supaya Landak tidak terus tertinggal. Betul. Karena jarang ada yang berani. Jarang. Aku tahu ada anak-anak pejabat di Landak yang ketika dia sudah di kota-kota besar tidak mau pulang karena sudah nyaman hidup ke kota-kota besar. Aku setidaknya sudah berani untuk melakukan itu. Itu. Lalu aku Nian memang figur baru yang mungkin bapak ibu baru dikenal. Tapi aku sudah siap dari segi SDM-nya. Kadek misalnya aku nanti duduk ke kursi DPRD Landak. Karena aku tahu menjadi wakil rakyat itu pekerjaan yang sulit, bukan yang gampang Bapak Ibu. Dan aku pun tahu kesulitannya di kabupaten. Kita dibuat bingung oleh pilihan yang banyak kan. Dari 135 caleg yang ada, kita bingung mau milih yang mana. Kita telek, caleg nang nian pagi nang nian caleg yang mau kita coblos kemenakan, Pauda, Nauda, Ayung, tetangga. Kita dibuat bingung oleh pilihan yang banyak. Betul kan? Kembali ke hati nurani. Unsur nang mungkin penting, tapi ada unsur yang paling penting yang harus dipertimbangkan ketika Bapak Ibu ingin mencoblos caleg jagoan Bapak Ibu. Dan dari kita pun pasti mungkin sudah ada jagoannya masing-masing kan? Mungkin sudah ada yang dipertimbangkan. Tapi
aku berdiri di sini, mohon juga diresapi. Kalau memang aku mungkin nanti cocok, bisa dipertimbangkan. Jadi itu tadi, unsur nangkoa mungkin penting, unsur page, ayung, kemenakan, pauda, nauda. Tapi ada unsur yang paling penting lagi. Mampu nak iya KDI-nya nanti dah duduk Kak Kursi DPRD Landak memperjuangkan hak Bapak Ibu, aspirasi rakyat, dana aspirasi rakyat untuk untuk membangun ketika ia duduk. Dan berani enggak? Bayangkan setahun dari sekarang, jagoan Bapak Ibu mungkin akan duduk di kursi parlemen. Aku ingin Bapak Ibu mungkin memejamkan mata. Bayangkan jagoan Bapak Ibu ada di meja parlemen, berjuang dengan anggota-anggota dewan yang lain. Berjuang, berdebat, berdialektika, melawan yang hebat-hebat di DPRD Landak. Pimpinan, wakil pimpinan, melawan HS, Tafius misalnya. Berani enggak ia memperjuangkan? Lalu, kita nian, dewan-dewan yang sudah duduk, kita akan sejajar dengan bupati. Berani enggak untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan bupati yang tidak berpihak kepada rakyat? Wah, itu. Lalu, berani enggak mengkritisi kebijakan-kebijakan bupati atau undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada rakyat dan betul-betul memperjuangkan? Karena jangan hanya telet dari baleho. Baleho hanya gambar, hanya slogan. Ada slogannya, energi baru untuk Landak, ya kan? Tapi yang harus kita telek dari isi kepalanya, gagasan apa yang akan ia berikan untuk Landak, khususnya Dapil 2 Landak, untuk memperjuangkan rakyat. Dan ada juga yang muda-muda berani untuk maju kan? Tapi kita tahu ada faktor-faktor eksternal di belakangnya. Ketika ia sosialisasi bukan ia yang ngomong, paknya yang ngomong. Ampailah meja yang misalnya di meja parlemen kan? Betul nih. Apakah bapaknya yang akan nanti duduk di meja parlemen? Lanjut. Hari pertama mungkin bisa nangis ia dihabisi anggota dewan yang lain kan? Yang dah cabu-cabu, yang dah berperiode-periode. Apa perlu dipikirkan. Jadi kadek aku merasa aku sudah siap. Aku pengalaman yang tadi ingin aku bawa pulang. Dan aku pun tidak ingin seperti caleg yang lain, coblos nomor 11 dari Partai Nasdem. Nah, aku ingin kembalikan ke Bapak Ibu, betul-betul resapi. Apakah namanya jelaskan namanya. Oh nanti pasti. Cocok nggak aku mewakilkan Bapak Ibu? Karena ada satu lagi kelebihannya. Jika Bapak Ibu pertimbangan aku sama Ibu akan satu paket komplit. Dan gimana ada lagi yang betul-betul satu paket komplit, hanya Pak Cornelius dan Angel. Jadi kadek aku misalnya mau bangun Maraga panjangnya 3 km, dana aspirasiku hanya mampu 2 km, aku bisa minta dana tambahan ke Ibu, minta bantu ke Ibu, pasti akan dibarek. Nah jembatan dah ada. Ya nggak harus Maraga sih sebetulnya. Tergantung aku juga, komisinya akhir nanti kan, misalnya kayak kadek aku udah duduk. Jadi nakwa. Dan aku, kadek Bapak Ibu mempertimbangkan aku, untuk aku menang sebetulnya ada. Walaupun lawanku memang berat-berat, tapi aku juga punya strategi. Aku basis suara ada. Jadi nakwa. Cuman karena aku figur baru, dengan nggak bisa membaca pergerakanku. Nakwa. Jadi itu tadi. Dan aku pun, kadang aku menang, aku ingin dengan cara yang halal. Cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang diatur oleh manusia. Karena yang direncanakan manusia pun akan bisa meleset. Walaupun sudah ditargetkan 100%. Lalu aku juga ingin bicara soal tipe-tipe caleg. Ada tipe-tipe caleg yang tiap pemilu ada di kertas surat suara namanya. Tapi tidak pernah duduk. Di 2009 ada. 2014 ada. 2019 ada. 2024 ada lagi. Tujuannya hanya untuk jual suara. Hati-hati. Biasanya ia orang partai. Timbang basah. Timbang basah. Dua, hati-hati dengan partai yang belum parlementer. Nasdem sudah parlementer. Kami di kabupaten ada wakil ketua. Jadi partai kami kuat. Aku di Nasdem ada 4 yang kuat. Ada
satu yang sudah incumbent di Senat Mila, ada satu juga yang memang orang partai, yang seperti aku tadi sudah sebut. Aku termasuk yang kuat. Ada satu Timanggung, Pak Rio pasti sudah kenal kan? Ada pernah juga sosialisasi, tapi katanya sabebet ya yang ngatangkan hanya 8 orang katanya. Itu. Jadi itu tadi betul-betul sih visi dan gagasannya. Kadek aku akan memperjuangkan sumber daya manusia itu ada. Itu yang akan aku bawa. Dan betul-betul mengejar ketertinggalan dan mengakselerasi ketertinggalan. Karena faktanya sampai sekarang, dari 16 desa tertinggal yang ada di Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal gua ada di Landak. Itu yang harus kita kejar, yang kita akselerasi. Kita niat sudah ketinggalan dari Kabupaten Mempawah, Sambas. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Kita mau ngomong lagi dengan Jawa, kita niat sudah ketinggalan 20 tahun dari Pulau Jawa. Ketimpangan itu sangat jelas. Sebetulnya itu tidak seharusnya terjadi. Kadek ada kolaborasi antara eksekutif, legislatif, rakyat, segala aparatur pemerintah bekerja dengan baik. Tapi kan kenyataannya tidak. Yang tadi Ibu sudah bilang, 7 miliar untuk anggota di provinsi. Di kabupaten aku nggak tahu, aku tidak punya wewenang karena aku belum di dalamnya. Tapi yang aku dengar ada 3-5 M, dan lumayan. Bayangkan ketika mereka bekerja sama, betul-betul bekerja untuk membangun. Jadi aku juga ingin mengingatkan, pada hari H, ada cara-cara lama, ada cara-cara usang yang sudah seharusnya kita tinggalkan, tapi masih akan dilaksanakan juga. Ada yang mungkin mengetuk pintu pagi-pagi, membawa amplop isinya 200.000. Tapi aku ingin ajak hitung-hitungan. 200.000 dibagi dalam 5 tahun, 5 tahun ada 1.825 hari. 200.000 dibagi 1.825 hari itu 109 rupiah. Masih so. Satu bitawa pun nggak dapat kita, kan? Itu. Jadi hal yang berbau materi mungkin hanya untuk babaro, sehari bisa habis. Kadang kita memilih yang pembangunan, setidaknya kita meninggalkan sesuatu untuk anak cucu kita. Dan kita sadar kita telah memberikan sesuatu, kita telah meninggalkan. Itu. Jadi aku juga di sini berdiri, aku mewakilkan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa, para pemilih pertama. Aku siap untuk menjadi pemimpin di Landak di masa depan. Itu yang aku persiapkan sebetulnya untuk di eksekutif nanti. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Sudah puas atau belum? Belum? Sebenarnya dapat. kalau mengingat waktu Ibu tadi ke Pungo, memang kami ini belum puas. Bahkan yang mengecek adalah ukuran waktu. Tapi rasanya puas. Materi itu sudah cukup panjang, sudah cukup jelas belum? Materi itu Jelas, sebetulnya jelas. panjang. Jadi aku, Ibu, politik kami ini dibilangnya politik transparan. Jadi, politik transparan. Jadi, yang akan dikerjakan, yang sudah dikerjakan, itu kelihatan dan dapat dicek barangnya ada dan bisa dirasakan manfaatnya langsung ke masyarakat. Karena kami, Ibu lah terutama Dewan yang membangun. Kalau aku memang belum membangun karena aku belum ada di dalamnya. Tapi kadek aku ada di dalamnya. Atau mungkin suaraku di Angkabang ini nanti termuntah-muntah misalnya. Aku bisa jamin pokirku pasti akan jatuh ke dia. Karena itu tadi, ya aku dari dapil 2, Ibu dari dapil 2, pasti makin nyaman. Nah, jadi nangkoa mungkin yang bisa aku sampaikan. Lebih kurangnya aku mohon maaf karena aku hanyalah manusia biasa. Yang sempurna adalah Tuhan. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat ke jubatan. Nomornya? Nomorku nomor 11 dari Partai Nasdem. Nama Kertasnya yang warna hijau. Jangan lupa Bapak Ibu. Yang diingat pertama kertasnya yang warna hijau. Jadi setelah memilih Ibu, dapat kertas yang warna hijau, langsung ke nomor 5 Partai Nasdem, langsung lagi lihat nomor 11. Nomor 2 dari Babah. Febriani Kusuma. Pendidikan belum disebutin tadi. Pendidikan. Pendidikanmu.
Perlu itu. Ya, aku sekolah ke Australia 3 tahun, lalu aku kerja. Ya, aku di bidangnya perusahaan aku kerja ke perusahaan swasta asing di bidang teknologi dan digital. Jadi kadek ibu telek ke HP bapak ibu ada aplikasi-aplikasi yang bapak gunakan, itulah nangku garap, nangku kerjakan. Nah, jadi bidangnya di bidang teknologi dan digital. Jadi itu mungkin gambaran yang bisa aku bawa ke Anda. Jadi kalau tadi kita nian ketinggalan 20 tahun, aku nian mungkin datang dari masa depan ibaratnya untuk memberitakan ke bapak ibu supaya kita jangan tertinggal lagi di 2029. Karena 5 tahun itu waktu yang lama untuk menunggu bapak ibu. Lama. Mungkin 5 menit di TPS. Kalau perlu kita berdoa di dalam TPS. Biarkan yang di belakang lama sih di dalam kan nyoblos kayak ahe. Nah, nah masalah. Betul-betul manfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai salah pilih lagi. Pilih yang betul-betul mau membangun. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Ibu Petronella. Baik Bapak Ibu udah dengarkan. Saya kita nian. Jadi aku nawarat nian kak kita, terserah kita mikirinya. Jadi nenuk kita, ibaratnya aku ngincangan kita. Kadek nenek untung ruginya aku